ada acara, tapi alhamdulillah diperpanjang ini. Saya manfaatkan waktu karena tanggal 2 saya tidak bisa. Saya mungkin menyampaikan apa yang tadi semua sudah disampaikan, hanya menyampaikan aksentuasinya saja. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Utut bahwa betapa pentingnya untuk melakukan pendekatan kepada Menteri Keuangan. Saya kira ini bukan sekedar Menteri Keuangan, Pak, bahwa sudah seperti ada dua mazhab di Indonesia ini. Mazhab pertama mengatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan ini Indonesia tidak akan diserang. Ini yang berakibat kepada penganggaran itu menjadi tidak prioritas bagi pertahanan. Indonesia akan aman-aman saja. Ini bukan hanya di level Menteri Keuangan, tapi cukup misalnya di banyak tempat saya kira. Karena itu maka untuk mengatasi ini ada pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh Kemenhan yang sudah dikeluhkan begitu lama oleh Menteri Pertahanan yang lama, betapa Menhan tidak mendapatkan dukungan untuk memperkuat pertahanan karena mazhab ini cukup kuat. Itu. Kalau mazhab yang kedua saya kira Pak Menhan dan Pak Presiden kita termasuk mazhab yang kedua bahwa kita harus terus waspada, sewaktu-waktu akan terjadi serangan terhadap kita. Karena itu saya menyarankan mungkin ada satu program yang terencana, Pak, untuk meyakinkan berbagai stakeholder kita tentang situasi geopolitik, ancaman terhadap kita seperti apa. Itu menurut saya sangat penting dan ini terencana betul, Pak, by program, bukan sekedar lobby-lobby, Pak, sehingga kita akan berpikir pertahanan itu untuk jangka panjang. Kalau lobby-lobby mungkin hanya beberapa orang saja yang akan memahami. Itu yang pertama. Dan soal bagaimana Komisi 1, saya kira di sini satu, Pak, suaranya. Anggaran sedapat mungkin Kemenhan itu ditambah dan diperkuat, ya. Saya masih mazhabnya jadul juga soal MEF ini sampai sekarang kan juga masih belum tercapai, Pak. Jadi untuk mencapai itu saja saya kira perlu kerja keras gitu loh. Kalau tadi disampaikan sudah sampai pada tahapan optimal, itu keren memang kalau bisa dilakukan. Tapi tahapan-tahapan, dan memang kita tidak pernah mendapatkan penjelasan secara rinci progres MEF itu seperti apa. Itu yang kedua, saya tadi senang sekali Bapak Menhan menyampaikan proses perencanaan yang menggunakan pola bottom up. Artinya melibatkan seluruh stakeholder dan juga dari bawah. Sekedar catatan, Pak, setiap kami kunker ke daerah selalu mendapatkan informasi bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu faktual tidak dipenuhi dari pusat, sementara ada drop-dropan barang yang sesungguhnya belum terlalu mendesak. Ini artinya bahwa proses perencanaan belum bottom up, saya kira, yang selama ini terjadi. Karena itu saya senang sekali kalau Pak Menhan merencanakan atau sudah melakukan proses bottom up. Lalu saya usulkan juga kepada pimpinan bahwa setiap kita kunker selalu ada usulan-usulan dari daerah. Itu saya harapkan dikoordinasikan secara kelembagaan, Pak. Secara kelembagaan betul bahwa Komisi 1 menyampaikan hasil kunker tentang kebutuhan-kebutuhan yang memang faktual, Pak, kepada Menhan dan jajarannya. Berikutnya, ini mungkin agak serius, mungkin jawabannya mesti agak tertutup nantinya. Ini menyangkut politik luar negeri kita yang bebas aktif, Pak. Politik luar negeri bebas aktif ini sangat bagus dan menarik
terutama itu dinikmati oleh para diplomat-diplomat kita. Mereka sangat menikmati karena posisinya menjadi sangat strategis dan jadi dikejar semua pihak, jadi bandul. Setiap pengambilan keputusan di level global itu Indonesia selalu dicari, karena Indonesia berpihak kemana itulah yang akan menang, kira-kira begitu. Ini luar biasa, sangat bagus posisinya. Akan tetapi ini catatan Pak, kita ini menjadi tidak punya soulmate Pak. Kita nggak punya soulmate. Jadi kalau Indonesia diserang, itu tidak ada negara yang secara otomatis melakukan pembelaan mati-matian. Paling-paling ya nanti ada Satgas PDI gitu ya, Banser gitu ya. Jadi tidak ada Pak, karena posisi kita tidak kanan, tidak kiri, tidak timur, tidak selatan, barat, dan seterusnya. Tapi ini pilihan politik kita yang memang sudah kita yakini tepat kan. Tapi ini kan perlu mitigasi Pak terhadap kelemahan-kelemahan ini. Saya tidak tahu adakah kecenderungan kita koalisi tipis-tipis gitu itu lebih berpihak ke Cina atau ke Amerika kira-kira. Mungkin nanti dijawab tertutup aja Pak, karena ini mungkin agak rahasia ya. Jadi sementara ada teman-teman diplomat kita di Watapri, di WTO kalau salah, itu mereka mengatakan bahwa Indonesia ini sudah mulai agak ditakuti. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the new China. Artinya ini Indonesia sudah menjadi ancaman bagi negara-negara lain. Kalau kita sudah menjadi ancaman bagi negara-negara lain, itu artinya kita juga terancam oleh pihak lain. Nah, ini mitigasinya seperti apa Pak? Dari perspektif pertahanan maksud saya. Perspektif pertahanan. Yang lain mungkin soal-soal yang sifatnya manajerial, tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak data dari lembaga-lembaga terkait ternyata berbeda. Ini memang kami hadapi betul Pak. Jadi saya menyebut di satu daerah ya, di satu daerah kita datang ke Binda sama ke Kodam. Di satu provinsi Binda menyampaikan tingkat kerawanan pilkada yang merah itu ada 12 kabupaten. Pada hari yang sama kita datang ke Kodam, Kodam hanya menyampaikan 1 kabupaten yang merah. Ini kan ngeri Pak. Artinya perspektif tentang kerawanan itu harus disatukan. Harus disatukan. Tadi ada data tunggal yang Mbak Sarifah sampaikan, saya kira sangat penting. Dimensi-dimensi kerawanan sebagai indikator kerawanan apa saja itu harus menjadi kesepakatan bersama tentara, BIN, polisi, dan lembaga terkait termasuk Pemda, mungkin KPU dan seterusnya. Ini catatan untuk ke depan karena ini sudah tidak mungkin lagi hari ini ya, tapi ini harus menjadi catatan ke depan. Yang lain sifatnya juga agak, ini menyangkut laporan juga dari ketika kami kunker setelah Inhan ini, industri pertahanan kita disatukan, ada holding di Root Defense ID itu menyampaikan ke kita, ternyata ketika mereka melakukan lelang atau kontrak-kontrak di luar negeri, karena Defense ID ini sudah mulai banyak sekali produk-produk yang ditawar di luar negeri, akan tetapi selalu kalah ketika bersaing dengan inhan dari berbagai negara Pak. Salah satunya adalah kita tidak terlalu kredibel di bidang keuangan, maka mereka meminta agar inhan ini terutama ketika melakukan bidding atau apa di luar negeri itu negara sebagai penjamin. Dan ini sudah menjadi keputusan panja kami. Dulu kita ada panja Inhan, industri pertahanan, itu salah satu alutsista atau Inhan waktu itu. Salah satu keputusannya adalah itu, jadi mengakomodir apa yang menjadi aspirasi teman-teman di Inhan Pak.
Nah, ini juga perlu lobby lagi Pak, karena ini bukan wilayah Kemenhan, tapi wilayahnya di Kementerian Keuangan juga. Artinya ini perlu lobby ke sana lagi gitu Pak. Saya kira itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.